Perkenalkan, nama saya Melinda Putriana Herman dengan NIM E1Q02410034 dari kelas B Pendidikan Fisika semester 1 Universitas Mataram. Tujuan dari pembentukan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berisi penyampaian rangkuman tentang tata tulis karya ilmiah. Langsung saja. Yang pertama adalah tata tulis karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah adalah seperangkat aturan, pedoman, atau standar yang digunakan untuk menyusun dan menuliskan karya ilmiah secara sistematis, jelas, dan konsisten. Tata tulis ini mencakup berbagai aspek teknis dan gaya penulisan yang bertujuan untuk memastikan karya ilmiah mudah. Karya ilmiah itu sendiri merupakan tulisan yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian. Karya ilmiah bertujuan menjelaskan secara akurat tentang prosedur atau metode yang berlaku dan menyajikan hasil penelitian. Yang kedua adalah sistematis karya tulis ilmiah merupakan susunan atau struktur yang terorganisir untuk menyampaikan isi sebuah tulisan secara logis dan konstruktur dan terstruktur. Sistematika ini biasanya digunakan untuk makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Secara keseluruhan, isi karya tulisan hasil penelitian terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi laporan, dan bagian penutup. Pada teknik pengutipan ilmiah, adapun teknik pengutipan ilmiah adalah cara untuk mencantumkan sumber rujukan dalam sebuah karya tulis ilmiah, seperti makalah, artikel, tesis, buku, guna untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli, menghindari plagiarisme, serta menunjukkan landasan teori atau data yang mendukung argumen. Yang ketiga adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penulisan, baik sebagai penunjang maupun sebagai data. Pada dasarnya, daftar pustaka digunakan untuk membantu pembaca mengenal ruang lingkup penulis, memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap, dan mendalam, serta membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar studinya. Daftar pustaka sendiri memiliki peran penting dalam karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah, dikarenakan yang pertama, dengan mencantumkan daftar pustaka, penulis menghormati hak cipta dan kontribusi pemikiran orang lain yang dijadikan rujukan. Yang kedua, daftar pustaka dapat membantu penulis menghindari tuduhan plagiarisme. Yang ketiga, karya tulis yang dilengkapi daftar pustaka menunjukkan bahwa tulisan tersebut didukung oleh referensi yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan bagi pembaca. Yang keempat, dengan mencantumkan berbagai referensi, penulis menunjukkan bahwa karyanya didasarkan pada penelitian yang komprehensif dan tidak sekedar opini pribadi. Adapun contoh permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tidak baku penulisan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tidak baku. Penulis menggunakan bahasa informal atau tidak diketahui. Penulis menggunakan bahasa informal atau tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, seperti menulis dengan kata-kata berlebihan atau tanpa struktur yang logis.
Contoh penulisannya seperti dia bilang kalau laporan itu kurang lengkap, sedangkan dalam kata baku yang benar adalah dia mengatakan bahwa laporan tersebut kurang lengkap. Di sini kata mengatakan dan kata bilang. Solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pelatihan intensif tentang penggunaan bahasa formal dan baku dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, tidak mencantumkan tahun terbit pada referensi penulis, sehingga mengabaikan tahun terbit. Padahal, informasi ini penting untuk menunjukkan relevansi sumber. Solusi pada permasalahan tersebut adalah memberikan edukasi tentang pentingnya mencantumkan elemen lengkap dalam sitasi, termasuk tahun terbit. Gunakan aplikasi pengolah referensi seperti Zotero. Gunakan aplikasi pengelola referensi seperti Zotero yang otomatis menyusun referensi secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan singkatan tanpa penjelasan. Penulis menggunakan singkatan, teknis atau istilah asing tanpa menjelaskan kepanjangannya pada pertama kali penyebutan. Solusi pada permasalahan tersebut adalah setiap singkatan harus dijelaskan terlebih dahulu pada penyebutan pertama. Misalnya, seperti WHO atau World Health Organization. Pastikan untuk meninjau ulang penggunaan istilah dalam karya sebelum diserahkan atau dipublikasikan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah seseorang harus mempelajari tata tulis karya ilmiah. Karena tata tulis karya ilmiah adalah panduan untuk menyusun karya yang terstruktur, jelas, dan sesuai dengan standar akademik. Hal ini membantu meningkatkan kredibilitas, menghindari plagiarisme, mempermudah pembaca memahami isi, serta mendukung penyampaian ide secara profesional dalam komunitas ilmiah.